Hari ini kita memasuki minggu ke-11 dengan tema Animal of the Bible. Dan hari ini kita akan membahas hewan rooster, yaitu ayam jantan. Kukulu! Di mana kita akan belajar, even in tough time, we can choose to stand faithful for Jesus. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. Hai kids! Yeay! Come on, Aiki! God is faithful! Ha! Semuanya gerak ya! You were before time, you'll be when we can. You have no beginning and no end. Your word will endure, without change it is sure. Your promises we will stand secure. Faithful, faithful, you are ever faithful. You are ever faithful to us, God. Your mind, your display in the skies every day. Everything you created for your price. From the cross on the earth to your throne, your return. Where your reign for all creation never change, you are never shaken. Faithful, you are ever faithful. You are ever faithful to us, God. Powerful, powerful, you are powerful. Only love you, body for you are God. You're the song of my soul's salvation, life that cannot be shaken. Faithful, you are ever faithful. You are ever faithful to us, God. Faithful, yeah. Faithful, you are ever faithful. You are ever faithful to us, God. Powerful, yes, Lord. Powerful, you are grown powerful. Only one you bow before you are God. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita. Faithful, you are ever faithful. You are ever faithful to us, God. Faithful, yeah. Faithful, you are ever faithful. You are ever faithful to us, God. Powerful, powerful, you are grown powerful. Only one you bow before you are God. Come on, Kid, nari buat Tuhan. Goyang pundaknya lagi. Goyang pundaknya lagi. Goyang pundaknya. Siap. Jesus loves me all the time, all the time, all the time. Jesus loves me all the time. He loves me. Jesus loves me when I pray.
lihat nih binatang ini. Oh, sebentar. Mata hitam. Waduh, copot. Mata hitam. Ini saya tahu deh. Kamu panda kan? Coba bro, sini bro. Sini. Apa lagi makan bambu susah carinya ini. Iya saya tahu. Kamu kurus banget ini panda. Iya ini susah nyarinya. Kamu datang jauh-jauh dari negeri seberang. Cari bambu di sini. Sampai kurus begini. Iya kasihan banget. Di sana lagi kekeringan. Nggak ada bambu. Di sini juga nggak ada bambu. Iya, ada ini- juga pohon ini palem. ada. Oh, ini pohon palem. Mana ini daun Tapi ara? rasanya kayak bambu. Daun ara ini daun ara. Oh daun ara. Iya. Tapi enak. Kasihan banget sih. Sampai kekeringan gini, kurus banget. Susah bambu. Pantesan nggak enak. Ngomong-ngomong, panda. Kamu lihat mata saya juga hitam. Kayak aku. Ya. Sama Kenapa kayak nggak bisa kamu. tidur? Susah tidur. Gara-gara ayam. Nggak bisa tidur. Kamu kan tadi lewat semalam ada cerita viral. Bukan cerita sih. Ada Kisah. kejadian viral. Dari kisah viral. Ya. Kamu tahu kan? Siapa sih Tuhan yang bikin Yesus viral? Bukan, kamu tahu Tuhan Yesus kan? Itu lagi rame-ramenya sekarang itu. Lagi viral. Iya, hari ini tahu nggak? Dia akan diadili. Kenapa dia diadilin? Dia ini begini loh ceritanya. Dia buat jahat ya? Hah? Nggak, Atau dia kasih pengajaran palsu? bukan. Jadi Bukan. gini, dia diadili karena dia mengaku dia itu anak Allah. Dia memang anak Allah. Iya, tahu nggak? Dia kan punya 12 murid. Nah, yang satu mengkhianati dia. Si satu mengkhianati. Yang 9 lari lungang-langang. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, lari semua kabur. Lari semua? Iya. Setidaknya? Saya hitung dulu. Satu mengkhianati, 9 kabur. Kabur. Nah, sisa 2 kan? 2 ikut diadili. Setidaknya ada 2. Tapi Yang parah mengikut bro. dia. Parah banget. Parah. Oh. Parahnya kenapa bro? Tahu satu muridnya yang namanya Petrus? Nah, dia ternyata waktu itu dia tetap membela Tuhan Yesus. Dia tetap bela Yesus? Iya, dia bela Yesus. Pokoknya saya tetap di sisi Tuhan Yesus. Wah, Pokoknya saya akan bela mati-matian. hebat. Tapi Tuhan Yesus ngomong apa coba? Coba ngomong apa? Sebelum matahari terbit. Salah. Sebelum Salah. matahari terbit. Sebelum ayam berkokok. Ya, ataunya matahari terbit kan ayam berkokok nggak mungkin siang-siang. Oh iya benar juga. Gitu kan? Nggak mungkin Pasti malam-malam juga. pagi-pagi dia kukuruyuknya kan. Udah matahari terbit baru ada. Nah, sebelum ayam Berkokok. sebentar. Gitu kan. Bisa juga kamu jadi ayam. Sedikit bisa lah. Setiap hari saya denger tiap pagi itu. Nah, itu Petrus dibilang sudah menyangka Tuhan Yesus 3 kali. Bener. Kejadian. Iya. Bisa gitu ya. Sampai Petrus, aduh sedih banget itu dia. Dia menyangka Tuhan Yesus. Mungkin karena dia takut kali ya. Kayaknya dia takut. Dia takut supaya dia nggak ditangkap juga. Dia sangka Tuhan Yesus. Dia sangka Tuhan Dia Yesus. nggak berani. Dia nggak berani. Iya waktu Tapi kenapa sebelumnya- nggak dia ngaku aja gitu? Aku iya betul, aku muridnya Yesus kan sesuai omongannya dia. Dia takut. Aku, sampai kapanpun Terus, aku mau bela Tuhan. tahu nggak? katanya. Pas si Larry, si ayam itu udah. Makan dulu. Saya macan soalnya ini. Nggak suka bambu. Nggak bisa ayam. Oh, iya. Ayam saya makan. Suaranya nggak bisa. Nah itu ya pas dia dengar baru Petrus sadar. Saya salah. Mudah-mudahan ini pelajaran berharga buat dia. Nah itu dia. Nanti ke depannya Petrus punya keberanian Nah. dari Tuhan. Tapi saya juga yakin. Saya juga percaya. Iya. Tuhan Yesus juga sayang sama dia. Pasti Makanya tadi kasih kesempatan. kasih kesempatan. Supaya si Petrus itu. Si Peter. Nah, supaya bertobat. Terus dia minta ampun. Dan dia mau ikut Tuhan Yesus lagi. Amin. Kasih kesempatan. Iya. Nah, supaya Tuhan juga pasti kasih kekuatan lebih. Kekuatan lebih. Gitu ya. Nah, adik-adik jangan lupa. Ya. Waktu kalian takut, jangan lupa ada Bapa di surga kasih kita kekuatan supaya berani. Supaya nggak takut. Nggak takut. Ya. Udah. Kalian Panda Ya.
Kamu cari bambu? Mau cari bambu. Biar Sebentar. gak kurus kering. Saya cari di daerah mana ya? Kira-kira daerah sini ya. Nggak ada bambu, ada juga ini pohon Gimana kelapa. kalau Oh, makan si Larry aja? siapa? Larry. Larry. Sama yang aneh untuk seekor Kamu pada ayam. emang bisa makan ayam? Enggak, saya tangkepin buat kamu. Paling gini aja kalau mau. Kamu cariin bambu. buat Larry yang aku. udah masak mau? Oh, Larry fried chicken. Larry fried chicken LFC. Enak. Crispy. Crispy. Ada yang Aku mau original, tunggu ada di yang sini. crispy. Aku mau abisin dulu yang Di ini. situ harus bayar pakai uang. Oh, Kamu gitu? bawa uang nggak dari Enggak. sana? Pakai GoPay. GoPay. Iya. Oh, jangan GoPay. Apa dong? Itu aja uang itu loh. Money. Money, ya. Uang Oke, cash. yuk. Ya udah, Kita cari cari gerainya Larry di sana. fried chicken. Ya. Oke. Ya udah. Ayo. Adek-adek sampai jumpa lagi ya. Bye bye. Dadah. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam keluarga kami. Kami mau bersyukur buat kehidupan-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau mendengar firman-Mu dan menjalankannya dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. iKid, yeay! Halo adik-adik iKid, bertemu lagi dengan Kak Susi yang akan membawakan cerita Alkitab untuk kalian semua. Kalian pasti penasaran kan binatang apa yang ada dalam cerita kali ini? Coba kalian tebak. Cluenya adalah binatang ini merupakan seekor unggas. Tapi dia tidak dapat terbang seperti burung.
dan dia selalu berkokok saat matahari terbit. Ada yang tahu binatang apakah itu? Ya, ayam jantan. Nah, siapa yang tahu suara ayam jantan itu seperti apa? Yuk, kita dengerin dulu suaranya bersama-sama. Wah, seperti itu suaranya adik-adik. Yuk, kita coba tirukan suaranya. 1, 2, 3. Kungkuruyuk. Seperti itu suaranya adik-adik. Yuk, kita coba sekali lagi. Kungkuruyuk. Nah, sekarang adik-adik aja ya yang di rumah yang menirukan. Kak Susi mau dengar. 1, 2, 3. Seperti biasa adik-adik, kalau Kak Susi menyebutkan ayam jantan, saat Kak Susi bercerita, kalian tirukan suaranya ya. Kita coba dulu ya. Ayam jantan! Ayam jantan! Dan sekali lagi, ayam jantan! Good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari kitab Matius pasal 26 ayat 31 sampai 36 dan ayat 69 sampai 75. Adik-adik bisa buka Alkitabnya di rumah dan ajak mama papa untuk membacanya bersama-sama. Waktu itu, pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk disalibkan, ia pergi ke bukit Zaitun bersama beberapa muridnya untuk berdoa. Di tengah perjalanan, Tuhan Yesus berkata, "Pada malam ini, iman kalian akan terguncang dan kalian akan meninggalkan aku." Namun, saat itu juga Petrus langsung menjawab, "Walaupun orang lain gugur imannya, imanku tidak akan gugur dan aku tidak akan meninggalkan guru." Lalu Yesus menjawab, "Petrus, pada malam ini juga sebelum ayam jantan berkokok, engkau akan menyangkalku 3 kali." Namun Petrus dan para murid yang lain tidak percaya apa yang dikatakan Yesus. Kemudian Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah Iman Agung. Petrus mengikuti Yesus dan ia menunggu di halaman rumah Iman Agung bersama dengan murid-murid yang lain. Ia berdiri di dekat perapian bersama dengan orang-orang yang bukan murid Yesus. Lalu salah seorang wanita yang berdiri di sana mengenali Petrus. Dan ia berkata, "Hai, kamu orang yang bersama-sama dengan dia." Karena ketakutan, Petrus menjawab, "Bukan, itu bukan aku." Kemudian tidak beberapa lama orang lain mengenali Petrus. Begini katanya, "Benar, engkau adalah orang yang bersama-sama dengan dia." Dan Petrus menjawab, "Tidak, saya tidak mengenal dia." Lalu seorang prajurit yang ikut menangkap Yesus datang menghampiri mereka dan ia mengenali Petrus. "Hei, bukankah kamu orang yang tadi bersama dengan dia? Dia pasti adalah salah satu muridnya." Namun Petrus menjawab, "Bukan, bukan, bukan." Lalu tiba-tiba berkokoklah ayam jantan. Dan Yesus pun berpaling dan melihat kepada Petrus. Petrus teringat apa yang dikatakan Yesus sebelumnya dan ia pun bersedih. Adik-adik, kejadian ini menyadarkan Petrus. Pada akhirnya, setelah Tuhan Yesus bangkit, Petrus bertobat dan Yesus mengampuni Petrus. Kemudian, Petrus mendapat keberanian untuk berdiri dan percaya kepada Yesus walaupun dalam keadaan yang sulit. Nah, adik-adik, kita dapat selalu berdiri dan percaya kepada Yesus. Walaupun dalam keadaan yang sulit, we can stand with Jesus in tough time.
Oke adik-adik, Kak Susi pamit dulu. iKid, yeay! Adik-adik, siapa yang pernah mendengar suara ayam jantan berkokok? Wah, sebagian ada yang sudah, tapi sebagian juga ada yang belum ya. Nah, adik-adik, kalau kita tinggal di perkotaan, kita jarang sekali mendengar suara ayam jantan berkokok. Tapi, kalau kita pergi ke pedesaan, kita akan mendengar suara ayam berkokok setiap pagi. Nah, kita akan dibangunkan oleh suara ayam itu adik-adik. Itu adalah tugas ayam jantan, membangunkan orang setiap pagi. Hari ini kita mendengar cerita Alkitab yang menarik dari Kak Susi. Ayam jantan itu tidak mendapat perintah seperti ikan yang menelan Yunus. Ayam jantan itu hanya melakukan tugasnya sehari-hari adik-adik, yaitu berkokok saat matahari terbit. Tapi suara berkokoknya saat itu menyadarkan Petrus akan kesalahan dan kekurangannya. Petrus adalah murid Yesus yang paling berani. Ia bahkan berani memotong kuping tentara yang menangkap Yesus dengan pedangnya adik-adik. Namun, Petrus itu seringkali ceroboh dan sembrono adik-adik. Imannya mudah sekali goyang. Ia seringkali kesulitan untuk sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Kalian ingat kan ketika Petrus berjalan di atas air? Ketika ia sampai di tengah, ia mulai bimbang. Dia mulai ketakutan sehingga imannya goyang. Dan ia menjadi tidak percaya lagi kepada Yesus. Hingga akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Ya, ia tercebur dan dia tenggelam. Kalau Yesus tidak menolongnya adik-adik. Nah, saat ayam jantan berkokok, Petrus menjadi sadar akan kesalahan dan kekurangannya itu. Ayam jantan itu telah membangunkan iman Petrus. Ia menjadi sangat malu dan kecewa pada dirinya sendiri. Hingga akhirnya setelah Yesus bangkit, Yesus mendatangi Petrus dan dia mengampuni Petrus. Bahkan Yesus memanggil Petrus untuk mengabarkan Injil, kabar keselamatan melalui Yesus bagi semua manusia. Setelah itu, Petrus menjadi orang yang berbeda. Imannya menjadi teguh, pandangannya fokus kepada Yesus. Bahkan ketika banyak orang menentangnya dan ingin menangkap dia, Petrus tetap setia mengabarkan Injil. Ia tidak goyah ke sana kemari. Ia berdiri dengan teguh dan tetap percaya kepada Yesus karena ia sangat menghargai dan mengasihi Yesus lebih dari apapun. Hari ini kita belajar iman kita harus menjadi teguh seperti Yesus, seperti Petrus adik-adik. Maka kita dapat selalu tertuju kepada Yesus dan iman kita tidak goyah ke sana kemari. Kita dapat berdiri dengan teguh walaupun dalam situasi yang sulit. Kita akan tetap selalu percaya kepada Yesus. We can stand with Jesus in tough times. Katakan sama-sama dengan kakak ya. 1, 2, 3. We can stand with Jesus in tough times. Adik-adik, ayam jantan dalam cerita hari ini dapat membangunkan iman kita adik-adik. Fokus kepada Yesus dan selalu percaya. Maka Yesus akan memberikan kita keberanian supaya iman kita tetap teguh walaupun dalam situasi yang sulit adik-adik. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan sehingga kami boleh memiliki hubungan pribadi dengan Engkau. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, hari ini Tuhan kami mau menjadi anak-anak yang memiliki iman yang teguh kepadamu Tuhan. Kami mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan, kami mau fokuskan pandangan kami kepada Tuhan sehingga kami tidak goyah ke sana kemari Tuhan. Roh Kudus-Mu tolong anak-anak-Mu, tolong kami semua Tuhan, untuk mata kami selalu tertuju kepadamu dan selalu fokus kepada Tuhan Yesus walaupun dalam situasi yang sulit sehingga iman kita dapat berdiri dengan teguh Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap adik-adik di rumah ke dalam perlindungan penyertaan tangan Tuhan Yesus dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan ya. Masih di seri yang sama, Animal of the Bible. Minggu depan adalah seri yang terakhir dari seri yang ini, oke?
Ketemu lagi minggu depan, pastinya tetap lebih seru lagi daripada yang hari ini kita belajar dari binatang yang lain. Wow. Sampai jumpa adik-adik. iKid. Yeay. Bye-bye. Adik-adik, ini adalah ayat hafalan kita kali ini. Mazmur 25 ayat 4. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, T-Money, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.